Saudara-saudara, perubahan nasib bukan dari perubahan fisik, tapi perubahan nasib dimulai dengan kemauan untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan badan, berbuat baik dengan pikiran, dan berbuat baik dengan ucapan. Maka kalau tadi Bante Panya mengatakan 3B, berusaha, berusaha, dan berusaha. Berusaha berbuat baik, berusaha berbuat baik, dan berusaha berbuat baik. Jadi terus berusaha berbuat baik. Karena ini sesungguhnya yang menjadi kunci kebahagiaan. Tadi Bante Panya mengatakan kebahagiaan adalah tentrem. Tentrem itu apa, saudara? Tentram maksudnya. Tentram ini berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Apa maksudnya? Ada pembagian door prize. Hari ini ada door prize-nya enggak? Ada ya? Lo tadi katanya berhadiah payung ini? Payung cantik bukan ya? Oh, enggak ada door prize. Ya, door prize-nya nanti handphone yang bunyi waktu acara ini berlangsung. Saudara, ada pembagian door prize. Nomor kita kadang disebutkan 230. Kita nomornya 229, 2331. Berarti tidak di waktu yang tepat, di tempat yang sesuai. Tapi kalau orang banyak melakukan kebajikan, 230 pas 230. Atau kita antri karcis, antri tiket. Kita datang, ngantri ini panjang sekali. Sampai di depan tiket pesawat misalnya, sampai di depan ini ekonomi semua habis. Kita sudah punya tiketnya. Ini bagaimana ini? Wah, yang ekonomi sudah habis. Punya Bapak di-upgrade aja ya. Jadi bisnis. Lah tapi saya nggak ada biaya tambahannya. Dianggap ekonomi tapi di-upgrade bisnis. Loh. Pernah ngalami itu enggak? Pernah belum? Pernah atau belum? Belum. Kurang berbuat baik. Jelas ini. Jelas kurang berbuat baik. Kenapa, saudara? Karena Anda tidak berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai. Ngantri panjang sampai di depannya tiket habis, Bu. Loh, tidak berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Jadi maksudnya berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai adalah hidup tidak usah berlebihan seperti yang Bante Panya sampaikan, tapi pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Mau beli tanah sebelah, pas mau beli, pas dijual. Pas batunya kurang 300 butir, pas diomongkan, pas semua punya niat, cuma 300, aku sendiri aja tutup, beres. Nanti aku bagikan ke orang-orang yang lain, aku jual. Jangan dong, 100 ribu harus dijual 150, wah payah ini. Tapi ini pas perlu, pas ada. Pernah ngalami itu enggak, saudara? Berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Bencana, pas kita nggak pergi, di sana ada bencana. Pas kita pergi, semua selamat. Pernah ngalami? Pernah ngalami? Yang belum cepat berbuat baik, yang sudah terus berbuat baik. Kenapa? Jangan hanya berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai itu hanya sekali saja. Tapi kalau bisa terus-terusan. Jadi hidup ini pas-pasan. Itu yang membuat hidup ini bahagia. Pas umurnya nyampe, ada orang yang menawarkan atau mengajak kenalan sehingga jadi pasangan hidup. Pas orderan habis, ditelepon orang ada yang nyari. Pas mau beli mobil, ada yang mau jual. Pas mau beli baju, pas ada yang ngasih curian. Lumayan loh. Ya jangan, barang curian jangan diambil. Tapi ini semua adalah hidup yang pada waktu yang tepat,
di tempat yang sesuai. Itulah kebahagiaan. Dan bagaimana sukses? Sukses itu ketika seseorang bukan hanya karena materi. Tadi Bante Panya sudah sampaikan dengan bagus sekali, sukses itu bukan karena materi. Kalau sukses itu karena materi, anak kecil tidak bisa sukses. Tapi kesuksesan itu adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kesulitan. Jadi anak kecil yang belajar jalan, jatuh, berani bangkit, jalan lagi, jatuh lagi. Berani bangkit, jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi, jalan, dan akhirnya tidak jatuh. Anak kecil ini sukses. Kita kerja, gagal, berani bangkit, mulai lagi kerja, gagal lagi, mulai lagi, gagal lagi, mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Kalau sampai akhirnya kita tidak gagal lagi, itulah kesuksesan. Sekarang hubungannya apa? Berbuat baik dengan kesuksesan dan bahagia. Kadang kita sudah banyak berbuat baik, tapi hidup kita menderita. Sudah ngalami atau melihat? Ngalami atau melihat? Berbuat baik tapi hidupnya menderita. Lalu lihat orang lain, dia jahat tapi hidupnya malah bahagia. Malah saya sering dengar beberapa orang mengatakan, Bante, saya dulu nggak punya cetia, saya dulu nggak pernah baca parita, saya dulu nggak pernah meditasi, hidup sukses, usaha lancar. Sekarang saya baca parita, punya cetia sendiri, baca parita, meditasi, kok toko saya malah tutup, Bante. Kemudian saya tanya, lah kamu baca parita dan meditasinya bagaimana? Parita satu buku habis kali 3, Manggala itu dibaca 3 kali, meditasi 2 jam. Jadi mulainya jam berapa? Jam 6, selesainya jam 12 siang. Ya kapan buka tokonya? Ini bikin tutup, ini nggak bijaksana. Tapi cobalah baca parita biasa, mungkin parita kebaktian atau parita manggala, kemudian meditasi setengah jam atau apa, buka toko sama, buka toko jam 7, kita baca paritanya jam 6, sudah, kemudian buka toko. Kok malah jadi rugi, kok malah jadi langganan sepi? Kita lalu merenungkan, sukses adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kegagalan. Kemudian mengubah nasib adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Membaca parita, bermeditasi adalah berbuat baik. Mengurangi kejahatan dengan badan, mengurangi kejahatan dengan ucapan, mengurangi kejahatan dengan pikiran adalah berbuat baik. Kenapa hasilnya kok masih jelek? Saya harus bangkit, saya harus mau berjuang. Sudah berbuat baik saja hasilnya masih jelek, apalagi saya tidak berbuat baik. Sebaliknya orang itu berbuat jahat terus bisa sukses, apalagi kalau dia berbuat baik tambah sukses. Jadi kuncinya tetap berusaha berbuat baik, berusaha berbuat baik, dan terus berusaha berbuat baik. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kita semua yang ingin mengubah nasib, jangan pernah putus asa, karena kesuksesan adalah keberanian bangkit ketika kita mengalami kegagalan. Kegagalan berbuat baik jangan membuat kita lemah lalu menghilangkan semangat kita untuk berbuat baik, tapi harusnya kegagalan mendorong kita untuk terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik, sehingga akhirnya kesuksesan itu bisa tercapai karena kita berani bangkit dikala jatuh, ketika mengalami perbuatan baik yang tidak tampak hasilnya. Dan akhirnya kalau kita terus bisa berbuat baik, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan, yaitu berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, selalu pas dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan akan selalu tepat. Inilah yang disebut kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, mengubah nasib menuju sukses dan hidup bahagia sesungguhnya harus dimulai dari diri kita saat ini. Bukan dengan perubahan fisik, ditambah sana ditambah sini, wah ini pipinya kurang besar, tinggikan biar hoki,
hidungnya kurang besar, dibesarin, biar hoki, dipanjangin, biar hoki. Bukan secara fisik, tapi berubah dengan perilaku, badan, ucapan, dan pikiran tanpa kenal putus asa, sehingga hasilnya kebahagiaan karena berada di tempat yang tepat dan waktu yang sesuai. Inilah yang menjadi pengantar untuk kita bisa tanya jawab pada sesi yang berikutnya. Begitu Pak Yani, terima kasih.